Proses pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur terus berjalan. Pemerintah telah menyerahkan surat presiden dan draft rancangan undang-undang ibu kota negara ke DPR. Surpres dan draft RUU Ibu Kota Negara diserahkan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Ketua DPR Puan Maharani 29 September lalu. Ibu kota negara juga menyatupadukan kultur Indonesia. Karena itu gravitasi budaya nasional akan kita wujudkan di dalam ibu kota negara. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah mensosialisasikan semua aspek pemindahan ibu kota, termasuk proses dan skema pembiayaannya. Termaksud mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya. Tentu saja barang-barang milik negara itu yang asetnya itu pasti ribuan triliun harus bisa berfungsi, bermanfaat dan digunakan kembali untuk hal-hal yang positif. Total anggaran pembangunan ibu kota negara baru diperkirakan mencapai 466,98 triliun rupiah dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau swasta sebesar 253,4 triliun, BUMN, BUMD 123,2 triliun, dan APBN hingga 89,4 triliun rupiah. Sebagai salah satu proyek prioritas strategis tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk proyek ibu kota baru sebesar 519,799 miliar rupiah. Juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman menyebut pemindahan ibu kota negara bukan sekadar pindah kantor, tetapi juga peralihan dari cara lama ke cara-cara kerja baru. Bukan sekadar pindah lokasi. Tetapi kita ingin ada sebuah transformasi, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis ekonomi nasional. Ekonom sekaligus pengamat pembangunan Emil Salim mengkritik pemerintah karena dinilai lebih memprioritaskan investasi fisik ibu kota baru mengingat kualitas pendidikan yang masih rendah di dunia. Tetap Indonesia nomor 64 dari 70 negara di bawah dalam ilmu sains, teknologi, membaca, dan matematika. Kita mau mengejar ketertinggalan, tetapi untuk ketertinggalan menghendaki massive investment pada anak-anak muda kita. Ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ditargetkan rampung tahun 2045 yang diklaim sebagai masa keemasan dampak ledakan populasi usia produktif. Tim Liputan, Kompas TV.